Mohon maaf saya kalau memang mulai tadi itu nggak fokus karena memang sedang itu nggak enak saya ya. Baca ayat juga nggak enak saya tadi, makanya gimana gitu ya. Mohon maaf ya. Biasanya saya nggak baca seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, angkatkan penyakit hamba. Allah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Para sahabat-sahabatku, bertemu lagi dengan saya Ali Sabidullah di rumah Kesepuhan Khalifah. Kali ini saya ingin menunjukkan sesuatu yang menarik. Ini percaya atau tidak terserah sahabat-sahabat ya. Saya itu kira-kira sudah ya semingguan lah. Ya semingguan. Saya itu mengalami sesuatu yang aneh. Ini sekarang urusan magic atau urusan supranatural lah. Ini pengalaman ya, pengalaman. Kira-kira pokoknya entah seminggu atau 2 mingguan saya itu nggak enak. Apa ya? Kadang ada terasa gimana gitu. Tiba-tiba sudah mau muntah gitu apa gitu. Kalau ibadah mau muntah, saya itu pokoknya merasa nggak enak. Saya kan apal gimana? Soalnya saya sering nerapi orang-orang aneh. Memang kerjaan saya terapi non medis juga medis, terapi supranatural juga yang natural. Fisik, non fisik, metafisikal. Misalnya masalah santet atau pelet, itu memang pekerjaan saya. Jadi saya apal. Terkadang saya juga agak merasa seperti itu. Merasa kadang ada hawa-hawa nggak enak itu. Percaya tidak percaya, ini pengalaman ya saya ceritakan kepada sahabat-sahabat semua. Kadang hawa nggak enak, kadang tiba-tiba badan itu meriang apa, tiba-tiba mau muntah gitu ya. Biasanya saya kalau merasa nggak enak, sesuatu yang aneh biasanya langsung memuntah. Alhamdulillah, setelah muntah enak. Atau berdahak gitu, muntah saya niatkan untuk gak muntah, tapi sesuatu kalau ada yang negatif di dalam tubuh hamba, di dalam tubuh saya itu biasanya mohon pada Allah, batin pada Allah untuk dikeluarkan. Ini sudah akhir-akhir ini 2 minggu, seminggu atau 2 mingguan lupa saya tuh merasa aneh, kayak ada hawa panas, ada hawa dingin, kayak ada macam semacam apa gitu, hawa gak enak. Kadang saya terasa agak-agak gimana gitu. Nah, jadi sekarang saya buktikan bahwa saya itu tidak omong kosong ya, maaf tidak. Biar sahabat tahu bahwasanya ini bagian dari hal yang gaib. Jadi bisa percaya atau tidak. Dan suatu yang gaib itu kita termasuk bagian dari keimanan kita. Bagian dari gaib itu adalah termasuk pada Allah, itu keimanan kita ya, pada malaikat, pada hal yang gaib, termasuk pada adanya jin. Percaya dengan adanya jin juga termasuk percaya dengan adanya santet, pelet, ya, yang non medis, sihir itu. Kan sejak para nabi, zaman nabi sudah memang ada sihir. Bahkan ini masyhur ya, bahwasanya Rasulullah pernah kena sihir yang melalui buhul rambutnya yang ditaruh di sebuah sumur. Jadi itu ada. Itu bagian dari keimanan kita. Kita harus percaya. Jadi intinya gangguan non magic, gangguan magic seperti santet, pelet, sihir itu ada, memang ada. Nah, kalau narik sukma gimana? Wah itu nanti urusan bulut lagi. Kalau masalah narik sukma itu sudah berlalu kemarin sudah ya. Sekarang yang real saja ya. Ini saya alami sekarang, sahabat-sahabatku. Jadi 2 minggu, seminggu atau 2 mingguan kemarin saya tuh nggak enak. Kayak kadang meriang, kadang merinding gitu ya. Tapi langsung mau muntah.
Sering-sering kadang ketika malam apa muntah, kadang gemetar. Lah ini saya gemetar ini. Makanya sekarang saya ingin menunjukkan sesuatu karena pas waktunya. Tapi tidak membuat saya sakit ya. Nanti jangan-jangan waduh, ini Mas Ali ini kena santet atau kena apa, kalah apa. Enggak. Saya walaupun kena santet, saya percaya kepada Allah. Allah melindungi saya dan Allah mengeluarkan langsung penyakitnya. Saya yakin itu. Dan alhamdulillah nggak terjadi apa-apa bagi saya walaupun terasa aneh-aneh seperti itu gitu ya. Nah ini saya buktikan langsung. Jadi mulai kemarin saya tuh langsung tiba-tiba mau muntah gitu ya. Sudah tak batin. Ini pas sekarang saya merasa. Dan pas kondisi hujan. Karena termasuk hujan itu adalah yang diterangkan di dalam Al-Quran. Juga ada hadis Nabi, tak saya lupa ya, bahwa hujan itu termasuk obat. Termasuk obat yang masalah magic non medis itu ya termasuk. Jadi ini pelajaran bagi sahabat-sahabat juga. Kalau ingin mengobati diri dengan dari hal-hal yang negatif, energi-energi negatif, sihir, santet, pelet itu termasuk pakai air hujan itu bagus karena memang dijelaskan dalam Al-Quran. Ini pas hujan, makanya bunyinya hujan deras. Dan ini saya ngambil. Mulai kemarin saya tidak berpikiran ini karena saya merasa aneh, ya sudah tak batin langsung. Nah ini sekaligus saya sebagai edukasi dari pengalaman saya juga jelas yang ada di hadis Al-Quran tentang hujan. Ini langsung saya lihatkan reaksinya nanti ya. Pas sekarang saya merasa aneh. Ini saya gemetar ya. Ini saya gemetar pegang air ini gemetar saya. Pegang air hujan. Ini saya ambil air hujan tadi ya. Itu suaranya hujannya mati deras. Kalau bisa sebetulnya mandi hujan, bagus. Di dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ini caranya juga ya, sekaligus tak bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ruqyah, air hujan sudah obat, ditegaskan dengan ayatnya yang terkait dengan air hujan sebagai obat juga. Bagi saya sebagai obat ya. Nanti saya terjemahkan ya. Sekaligus saya meruqyah air ini nanti saya lakukan sendiri di tubuh saya yang sedang tidak enak sekarang. Ini saya merinding, megang air hujan saya merinding. Ini gemetar ini. Nah, tidak enak. Lah ini berair. Gak enak saya sekarang. Saya buktikan langsung ya, sekaligus terapi, sekaligus edukasi bagi sahabat-sahabat kalau mengalami seperti ini. Ini ya, ini air hujan tak ambil ya. Oke, tak bacakan ayatnya, tak konfirmasi dengan ayatnya bahwa air hujan itu bisa ditegaskan oleh Allah, bisa menghilangkan penyakit, lebih-lebih penyakit gangguan setan. Termasuk sihir atau pelet. Ini ya, nanti saya mohon maaf kalau saya muntah, karena ini mau keluar. Saya batin sekiranya Allah mengangkat penyakitnya. Ingat, ketika berobat, tetap fokus pada Allah. Ayat-ayat itu sebagai wasilah. Ayat-ayat sebagai wasilah. Air hujan sebagai wasilah. Wasilah yang diridhai oleh Allah. Yang diridhai oleh Allah sesuai dengan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulnya, termasuk air hujan ini yang bisa dijadikan wasilah pengobatan. Selain juga madu. Ini ya, sekarang saya mulai ditegaskan. Jadi ruqyahnya kalau saya itu terkait dengan, ya terserah dengan ayat apa, tapi saya sekaligus tegaskan kepada batin saya tentang ayat hujan itu, sehingga keyakinannya full dan fokus pada Allah. Ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh yughashikumun nu'asa amanatan wa yunazzilu minas sama' wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijzas syayatin wa liyarbita 'ala qulubikum wa yusabbita bihil aqdam. Itu benar. Kalau saya mohon maaf kalau salah, mohon maaf ya, saya agak begitu hafal karena nggak siap-siap. Tahun ini lagi ya, mohon maaf, saya agak lupa ya, makanya agak lambat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa kama qulta ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh yughashikumun nu'asa
إذ يغشيكم النعاس أمانة وينزل من السماء وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشياطين وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام بسم الله الرحمن الرحيم إذ يغشيكم النعاس أمانة وينزل من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشياطين وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Sekali lagi 3 kali ya. Sekaligus saya biar benar ya, takut salah bacaannya. Sambil diingat-ingat saya. Kalau salah mohon maaf ya. Kalau salah mohon maaf, ini Al-Qur'an, ini ayat ya. Saya tegur nanti ya. Di komen ya. Dan semoga ini benar. Bismillahirrahmanirrahim. Idh yughashikumun nu'as amanatan wa yunazzilu minas sama' wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijzas syayatin wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah ya Karim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli. Setelah itu batin ya. Biasanya langsung keluar. Ini enggak enak. Mohon maaf saya agak terganggu. Sekaligus ini edukasi bagi kita semua biar jadi pelajaran ya. Bahwa gangguan non medis itu ada, santet sihir itu ada. Dari dalil-dalil yang nas juga riwayat-riwayat juga saya mengalami seperti ini. Sekarang pas ya. Mohon maaf saya kalau memang mulai tadi itu gak fokus karena memang sedang itu gak enak saya ya. Baca ayat juga gak enak saya tadi, makanya gimana gitu ya. Mohon maaf ya. Biasanya saya gak baca seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, angkatkan penyakit hamba. Allah. Allah Karim, 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 Allah Karim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jaa as-saratu qala lahum Musa alqu ma antum mulkun. Falamma alqaw qala Musa ma jitum bisir. Innallaha sayubtiluh. Innallaha Allah. Innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhibbul hamdi. Allah. Allah. Bismillah.
Wala haula wala quwwata. Bismillahirrahmanirrahim. Allah karim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah. Allah. Allah karim. Ini sihir sahabat ya. Ini sihir. Ini sihir. Tapi Allah melindungi kita. Jadi nggak usah takut dengan sihir. Nggak usah takut dengan gangguan-gangguan apa. Wa yudhibu ankum rijzas syayatin. Dan dengan air hujan itu Allah mengangkat, memusnahkan gangguan rijzas syayatin, gangguan setan-setan. Itu jelas. Itu dijelaskan sama Allah ketika menerangkan apa hujan tadi ya, air hujan. Yakin kalau kita mau berobat apa dengan air hujan seperti itu caranya, ditegaskan, dikonfirmasikan keyakinan kita dengan ayat itu, bacakan itu Al-Anfal ayat 11, seingat saya Al-Anfal ayat 11, Al-Anfal ayat 11 ya. Ya itu, baca dulu itu ya, tambahin lainnya juga gak apa-apa, langsung. Kita yakin pada Allah, fokus pada Allah ya. Jangan yakin kepada apa ya zat ayatnya, tapi yakin pada Allah dengan ayatnya itu mengeluarkan. Ini nggak enak saya, nggak enak masih ada. Allah karim. Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah. Allah karim. Allah karim. Allah karim. Allah karim. Allah, Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa innal batila kana zahuqa innal batila kana zahuqa. Allah karim. Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Mana tisu? Allah karim. Alhamdulillah. 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 Allahu Akbar. Enak sudah ringan. Jadi caranya seperti itu ya. Sahabat-sahabatku lihat semuanya. Kalau kita itu merasa nggak enak badan itu, terutama sebetulnya waktu sholat ya. Sebetulnya saya itu biasanya waktu sholat, saya itu kalau sudah nggak enak badan, dalam sholat itu saya sujud terakhir itu saya lamakan. Baca tasbih yang banyak, fokus pada Allah. Agar waktu sujud itu Allah semuanya menurunkan, melontokkan semua penyakit-penyakit.
ke dalam bumi kita kan waktu itu sujud ya. Konon dijelaskan bahwa sedekat-dekatnya hamba dengan Allah itu adalah hamba dengan Khalik adalah waktu sujud. Jadi tidak mungkin keyakinan kita ketika kita dekat dengan Allah waktu sujud, asalkan sujud sungguhan pada Allah, nyembah pada Allah, maka tidak ada yang kuat di dalam tubuh kita selain unsur-unsur tubuh kita. Tidak ada suatu yang selain unsur tubuh kita yang kuat di dalam tubuh kita waktu itu. Yang negatif-negatif, apalagi yang setan-setan, yang sihir, yang apa, keluar ke bumi, masuk bumi waktu sujud. Seperti itu caranya, biasa seperti itu. Kadang waktu itu muntah saya, tapi saya tahan. Pokoknya Allah mengeluarkan tanpa muntah. Kita batin mengeluarkan tanpa muntah. Tapi kadang yang terpaksa memang harus muntah. Allah. Demikian ya sahabat-sahabatku. Saya ini apa tujuannya begini? Mohon maaf ya, mohon maaf. Tujuannya saya begini ini memang saya itu ini sebagai bagi-bagi pengalaman bahwa ngadapi sihir apapun santet itu insya Allah, alhamdulillah ringan dengan ayat-ayat Allah. Nggak usah aneh-aneh, nggak usah pakai medumisasi, malah nanti jin tambah banyak. Penyakitnya nggak jelas keluarnya, tapi malah setan tambah masuk. Bahkan fitnah akan timbul. Ya, bahkan fitnah akan timbul. Pakai minimalisasi, apalah kayak alasan narik sukma kayak bohong. Bagi saya bohong, ya, bagi saya bohong. Itu halusinasi. Siapapun kalau melakukan narik sukma, dikit-dikit narik sukma, apalagi minimalisasi, narik sukmanya dukun, narik sukmanya tukang santetnya, lalu jinnya yang kesurupan suruh narik energi santetnya, itu halusinasi. Siapapun yang tampil seperti itu, saran saya ya halusinasi itu. Apa? Saya nggak anjurkan percaya atau tidak, tapi pikir sendiri. Bagi saya itu halusinasi, artinya hoax. Lakukan begini saja. Kalau nggak bisa diruqyah orang yang bisa, atau teman atau apa yang bisa membaca Al-Quran, batin Al-Quran itu, bacain kayak tadi sambil pernapasan ya. Tenang, fokus ke Allah. Aduh, langsung kayak padang ya. Tadi kayak berat ya. Aduh, Allah, merinding. Allah. Oke. Mohon maaf ya, ini bukan atraksi. Saya melakukan edukasi. Karena saya memang belakang nggak enak. Tapi bukan menyebabkan saya tidak ngisi konten, enggak. Karena saya memang agak sibuk, juga pengobatan, juga sibuk yang lain gitu ya. Kok badan nggak enak? Apakah Mas Ali ada yang nyantet? Waduh, itu ya Bismillah. Pokok saya mengalami pengalaman aneh seperti ini nyatanya. Ya ini banyak ya. Nggak mungkin saya buat-buat ya. Nggak mungkin ya. Itu bukan karena kena santet begini, apalagi paling ditarik sukmanya kayak pret ya. Siapa yang mau menarik sukma? Sejak dulu saya tantang, malah gak karuan. Sekarang masyarakat bisa menilai sendiri. Jadi bagaimana pengobatan itu? Jadi awas, hati-hati. Sekarang banyak oknum siapapun, oknum dukun, oknum kiai atau ustadz atau gus yang menghalalkan segala cara untuk menarik simpati masyarakat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk rupiah. Hati-hati, kita bisa menilai. Jadi sekali lagi, kalau sakit aneh jangan gampang tergiur dengan kesaktian-kesaktian yang aneh atau terapi-terapi kesaktian yang aneh-aneh. Langsung kita kembali ke Al-Quran, panggil ustadz atau peruqyah yang sesuai dengan syar'i yang jelas, tanpa yang ritual-ritual aneh itu. Dibacain ayat Quran, fokus pada Allah. Atau kalau bisa pakai sendiri bisa, kayak tadi. Ya, kayak tadi itu. Ya, terjadi. Yakin pada Allah, batin. Ya Allah, angkatkan penyakit hamba ya Allah. Angkatkan penyakit hamba lahir batin. Lahir batin. Sihir, santet, semua penyakit ya Allah. Atau langsung begini, engkau mengeluarkan penyakit hamba ya Allah. Jangan fi'lul amri ya, jangan fi'lul amri. Memang tidak semua kata perintah atau fi'lul amri itu memerintah.
Tidak, tapi kalau pribadi saya langsung pakai fi'lul madi kalau dalam bahasa Arab apa ya? Ya pakai apa kata apa itu? Kata apa istilahnya ya? Jadi bukan perintah begini. Ya Allah angkatkan penyakit saya, tapi kalau saya begini. Biasanya ya, tadi saya pikiran nggak kacau tadi ya. Sampai baca ayat itu lupa saya. Tapi langsung begini saya. Ya Allah, Engkau mengangkatkan penyakit saya, batin itu. Ya Allah, Engkau mengangkatkan penyakit saya. Yakin ya Allah. Fokus karena yakinnya hanya Allah. Apalagi ditambahin dengan batin ayat-ayat membaca ayat tadi. Oh iya, tak jelaskan ayat-ayat tadi ya, terutama untuk kalau mau minum air hujan dibacakan dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh yughashshikumun nu'asa amanatan. Ketika Allah membuatmu ngantuk, amanatan untuk menenteramkan kalian. Ini berarti ngantuk itu juga membuat aman gitu ya. Ini ada kisah sebuah perang itu. Perang, waktu perang itu. Lupa saya. Itu nanti di tafsirnya lihat ya. Sekilas terjemahnya aja ya, biar enggak terlalu lama. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan Allah menurunkan air dari langit. Hujan kan? Mesti hujan. Tidak ada lagi kan? Air hujan. Kemudian liyutahhirakum bihi, untuk membuat kamu bersuci, untuk mensucikan kalian. Ya, tafsirnya lihat. Ini terjemahannya saya ya. Terjemahannya saya nggak berani menafsirkan kalau nggak lihat kitab tafsir ya. Terjemahannya ya. Wa yudhibah ankum rijzas syayatin. Kalau ada salahnya mohon maaf ya, saya ini ragu ya. Insya Allah benar yakin. Wa yudhibah ankum rijzas syayatin, dan menghapus, memusnahkan, membersihkan, menghilangkan rijzas syayatin, godaan-godaan setan. Seperti sihir, santet, godaan-godaan setan atau bisikan-bisikan. Menghilangkan dengan air tadi itu ya. Wa yudhiba ini kembalinya ke wa yudhiba angkum rijzas syayatin, kembalinya ke tentang air hujan tadi ya. Dengan air hujan itu juga selain mencucikan, juga menghilangkan dengan itu adalah gangguan-gangguan setan. Terus waliyar bitoh bihil akdam, waliyar bitoh ala qulubikum. Liyar bitoh kan kembali ke tadi air itu ya. Dan menguatkan hati kalian, berarti meneguhkan hati kalian. Jadi bukan hanya menghilangkan sihir, tapi menguatkan kita. Waliyarbitu ala qulubikum, menguatkan hati kalian, keimanan termasuk. Ini lihat nanti tafsirnya ya. Wa yusabbit bil aqdam, dan dengan itu menguatkan langkah-langkah kalian, artinya pendiri-pendiri kalian. Tidak apa-apa. Dari kalau ayat ini hayati, yaitu tentang air hujan. Jadi kalau ada hujan, tidak apa minum langsung. Bisa tanda dari langit langsung mandi. Jadi seperti itu ya sahabat. Ini edukasi, berbagi pengalaman langsung real nyata yang saya alami tentang sihir atau penyakit-penyakit aneh yang sedang saya alami saat ini. Ya sudah nggak ada. Mulai kemarin. Jadi habis datang lagi. Saya yakin tidak apa-apa. Saya tidak apa-apa. Ya cuma kalau pas ada gemetar gitu, tiba-tiba panas, tiba-tiba gemetar gitu, tiba-tiba meriang, langsung saya mau muntah. Mulai kemarin sudah 2 mingguan. Ya sahabatku, Allah karim isunya. Demikian ya. Ini sekedar pengalaman. Mohon maaf sekali lagi, bukan saya atraksi, apalagi niat sombong-sombongan atau memamerkan ilmu, bukan. Ini bukan ilmu yang aneh-aneh. Saya ingin berbagi dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Bukan aneh-aneh ya, bukan jurus-jurus, bukan. Tapi real ayat suci yang saya baca, fokus yakin pada Allah, itu adalah mereaksikan, menimbulkan reaksi terhadap hal-hal yang negatif, hal-hal yang magic, sihir, santet pelet. Makanya dituliskan wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Enak kalau sekarang karena pikiran saya fokus. Tadi
kayak ambiar gitu. Makanya lupa ayat Allah karim. Alhamdulillah ringan. Demikian sahabat-sahabatku. Jadi ini sebetulnya habitat ya apa ya? Habitat channel saya ya ini tentang kesehatan. Jadi saya buat channel bukan masalah pertarungan, pertengkaran, kehebotan, bukan. Mau berbagi tentang terapi-terapi kesehatan. Juga kalau ada butuh untuk menguak fakta, untuk meluruskan khurafat-khurafat, tahyul-tahyul. Nanti banyak vlog-vlog nanti selanjutnya ya. Insya Allah saya usahakan selanjutnya selain vlog kesehatan, berbagi tentang pengalaman kesehatan atau kesembuhan, nanti ada vlog-vlog misteri. Tapi bukan misteri yang aneh-aneh. Misteri abreaksi gitu ya. Ya anggap hiburan yang edukatif. Demikian. Semoga ini bermanfaat sahabat-sahabatku. Salah kurangnya mohon maaf karena kekurangan saya. Kalau memang ada kata-kata yang salah atau saya menyebut nama menyangkut hal-hal tertentu yang bersinggungan dengan personalitas atau kelompok, bukan karena kesengajaan. Mohon maaf ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Ini semoga bermanfaat. Bersama ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita bersaudara, kita bersatu sama muslim, dan semua makhluk Allah itu adalah di dalam kasih sayang Allah ya, di dalam kasih sayang Allah. Demikian kita harus berbuat kasih sayang, kita harus saling menguatkan dengan doa. Demikian ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.